orang yang beriman diwajibkan sholat tanpa kecuali. Tetapi kalau di hadis, wanita yang haid tidak boleh melakukan sholat. Secara hukum, mana yang harus kita ikuti, Ustaz? Semua harus diikuti. Ya? Karena Allah juga memerintahkan kepada nabinya. Ya, Allah mengatakan dalam satu ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kepada umat manusia itu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini siapa? Aku Nabi. Yang nyuruh itu Allah. Dari suruh mengikuti Nabi itu perintahnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai Muhammad, katakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi. Jadi suruh mengikuti Nabi. Maka dipakai semua. Al-Quran reneng, hadisnya Qurannya memerintahkan turun mengikuti Nabi itu. Di ayat lain Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul. Maka Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Kamu itu Quran tok tidak bisa, hadis tok enggak bisa. Karena antara Quran dan hadis saling menyuruh. Quran juga menyuruh mengikuti Nabi. Ya, apalagi Nabi jelas mengikuti suruh mentaati pada Allah, selalu bergandengan itu. Orang haid tidak boleh sholat. Nabi bilang ya sudah tidak sholat. Namun ada paham. Jadi ada orang yang memahami, karena Quran tadi kan, wanita haid itu boleh sholat. Ya, dasarnya apa? Karena di dalam ayat itu gitu, yang ya seperti itu tadi antara lain. Dan hadis Nabi menerangkan ada tidak, memang yang haid itu tidak boleh sholat. Tapi diterangkan kan, nu'maru bi qodai shaum wala nu'maru bi qodai sholat. Aku diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat lah. Pengertian tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat berarti orang ini tidak punya hutang sholat. Tidak punya hutang sholat berarti sekalipun haid tetap sholat. Nah, ada yang memahami seperti itu. Tapi dalam hadis Nabi jelas, wanita yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh sholat. Tidak boleh puasa. Nah, nanti kalau bulan Ramadan wajib puasa, kemudian datang bulan bagaimana? Maka tidak boleh puasa. Lalu puasanya diqadha, diganti nanti di sahur, faidatu min ayamin ukhra. Nah, sholatnya kalau tidak boleh sholat, ya tidak diqadha, berarti ya tidak sholat. Nah, pengertian inilah yang kadang-kadang ada orang memahami karena puasa diqadha tadi berarti puasa tidak boleh. Kalau bulan Ramadan kok datang bulan tidak boleh puasa. Tapi karena tidak diperintah mengqadha sholat berarti sholatnya harus dikerjakan sekalipun dalam keadaan haid. Nah, itu kan aneh pemahaman macam itu. Apalagi? Kadang saya tak bacakan hadisnya ya. Rasulullah itu jelas. Di sini terangkan an mu'adata an namra'atan sa'altu Aisyata fakultu ataqdi ihdana sholata ayyama makhidhiha faqalat Aisyah ya akharu riyatun anti qad kanat ihdana takhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa la nu'maru bi qada'in. Dari Mu'adah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah. Ia berkata, apakah seseorang di antara kita harus mengqadha sholat yang ditinggalkan pada hari haidnya? Aisyah menjawab. Aisyah itu istri Nabi. Apakah kamu
orang huri, orang-orang maksudnya dahulu seorang di antara kami haid di masa Rasulullah SAW, kemudian ia tidak disuruh mengkodok sholat. Nah, dari sini yang memahami tidak, dulu zaman Rasulullah saya tidak suruh mengkodok sholat, rumangsane tetap boleh mengerjakan sholat. Ya, padahal wanita itu tidak boleh. Walaupun tidak mengerjakan sholat ketika haid, tidak disuruh mengkodok. Tetapi puasa yang ditinggalkan diperintahkan untuk mengkodok di hari lain. Nah, jadi Rasulullah dalam hal ini yang mana harus diikuti? Ya diikuti Rasulullah, ya diikuti Allah.